Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Febrian dengan NIM D1C02 4002 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Saya akan menjelaskan sebuah muatan negatif A memiliki 2Hc dan muatan positif B memiliki 6Hc terpisah dengan jarak 4 cm. Maka A-nya gambar arah gaya yang berbeda pada muatan A dan muatan B. Yang B-nya hitung gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. Baiklah, di sini Q-nya sama dengan 1 kali 10 min 6. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini diketahui K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dan Q-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini QA-nya sama dengan 2HC dan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Dan QB-nya sama dengan 6HC sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini RAB-nya sama dengan 4 cm. 4 cm ini sama dengan 4/100. Jadi 4/100 ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanya gaya yang bekerja FAB. Nah, di sini penyelesaiannya, gambar arah muatan dan gaya yang bekerja pada dua muatan yang sama atau positif. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, lanjut yang kedua, gaya yang bekerja FAB. Di sini FAB sama dengan K kali QA kali QB per RAB pangkat 2. FAB-nya di sini 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 C per 4 kali 10 pangkat min 2 M kuadrat. Nah, di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dan dikali lagi 2 kali 10 pangkat min 6 C per 4 kali 10 min 2 pangkat min 2 meter kali 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini ingat bahwa 10A kali 10B sama dengan 10A tambah B. Nah, di sini 10A per 10B sama dengan 10A dikurang B. Nah, di sini FAB-nya 9 kali 9 kali 3 kali 2 dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 kolom 2 per 4 kali 4 kali 10 min 2 tambah min 2 meter kuadrat. Sini sama dengan 14 kali 10 min 3 C kuadrat per 10 min 4 M kuadrat sama dengan 14 kali 10 min 3 dikurang min 4 N sama dengan 14 kali 10 dan hasilnya 140 H. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Arani Artamani, NIM D1C024004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal nomor 3. Saya akan mengerjakannya lewat kertas. Di sini nomor 3. Di soal tersebut, pada suatu lintasan mengalir muatan listrik sebesar 4 μC. Berarti diketahui
karena dibilang di situ adalah muatan listrik yang mengalir, berarti key inside kita buat inside sebanyak 4 mu C. Lalu yang diketahui selanjutnya, hitung flux listrik yang melewati permukaan tersebut. Berarti itu tadi yang pertanyaannya. Lalu diketahui di akhir soal yaitu epsilon nolnya epsilon nolnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, diketahui. Lalu yang ditanya tadi kan, hitunglah flux listrik yang melewati permukaan tersebut. Berarti flux listrik yang melewati permukaan tersebut kita sebut dengan P net. Ini disebut dengan P net. Kinet, berarti rumus kinet itu Q inside per epsilon nol. Ini rumus P net, yaitu Q inside per epsilon nol. Lalu kita masukkan aja nilai Q inside tadi, 4 mu C per 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, di sini agar kita mudah membagikannya, yaitu ubah ini menjadi 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 C. Kita ubah si mu-nya menjadi 10 pangkat min 6. Lalu kita masukkan lagi 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, ini kita abaikan dulu. Kita bagikan 4 per 8,85. 4 per 8,85 itu 0,45 kali, karena ini 10 penyebutnya sama-sama 10, kita tulis saja 10. Karena ini per, berarti pangkat itu dikurang, berarti min 6 dikurang min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, 0,45 kali 10. Jadi ini tambah, berarti min 6 tambah 12 yaitu positif 6. Positif 6 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Akhirnya, maka besar flux yang melewati permukaan tersebut (0,45 kali 10 pangkat 6 C pangkat 2 per Newton meter kuadrat. Inilah hasil jawaban dari nomor 3. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nadia dengan NIM D1C024038. Pada video ini saya akan menjawab soal fisika nomor 4, yaitu dengan soal penerapan listrik statis pada bidang pertanian. Listrik statis memiliki beberapa penerapan dalam bidang pertanian. Yang pertama adalah proses penyemprotan pestisida. Dengan menggunakan alat semprot yang dilengkapi dengan listrik statis, penyemprotan dapat terjadi lebih baik. Proses tetesan pestisida dapat menempel lebih baik pada daun.
Dengan ini dapat mengurangi limbah dan juga dapat meningkatkan efisiensi. Teknologi ini disebut juga dengan electrostatic spraying. Listrik statis juga dapat digunakan dalam proses pemisahan biji-bijian. Dengan menggunakan medan listrik, biji yang berbeda dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan beratnya. Dalam bidang pertanian ini disebut juga dengan sortasi. Listrik statis juga dapat digunakan dalam pengendalian hama. Listrik statis dapat menarik serangga untuk masuk ke dalam perangkap. Dan juga listrik statis dapat digunakan dalam pengemasan hasil pertanian. Listrik statis digunakan untuk merapikan dan menarik kemasan plastik agar terlihat lebih rapi dan terorganisir. Dengan teknologi ini, produktivitas pertanian dapat meningkat dan biaya operasionalnya juga dapat menurun dan juga limbahnya dapat diminimalkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.